Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, NIM 22030103, kelas M2P20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemeriksaan pajak. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan terbagi menjadi dua, antara lain: 1. Jangka waktu pengujian, di mana ini terbagi lagi menjadi dua, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP disampaikan kepada wajib pajak. 2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporannya. Paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Adapun pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan memiliki dua tujuan, yaitu 1. Menguji kepatuhan wajib pajak perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Pasal 14 PMK nomor 184/PMK.03/2015 A. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. B. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. C. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A. D. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. E. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. F. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. G. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukan penelitian kembali aktiva tetap. H. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, atau wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. 2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut.
Pasal 70 PMK nomor 184 garing PMK titik 03 garing 2015. A. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. B. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. C. Pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. D. Pencabutan pengukuhan kena pajak. E. Wajib pajak mengajukan keberatan. F. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. G. Pencocokan data dan atau alat keterangan. H. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. I. Penentuan satu atau lebih tempat berutang pajak pertambahan nilai. J. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. K. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Demikian konsep pemeriksaan pajak yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.